Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Talk Kata Berkisah Jiwa Berserah. Setelah kemarin kita banyak membahas pendidikan usia dini, masa transisi dari RA ke MI yang begitu sangat luar biasa. Untuk kali ini kita sudah bergeser di Komplek 2 Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, tepatnya di MI Al-Huda Karangnongko. Nah, kita akan banyak mengulik bagaimana madrasah tetap mencetak generasi berprestasi tanpa meninggalkan akar spiritualnya. Sudah ada bersama saya, di samping saya sudah ada Pak Kepala MI Al-Huda, Pak Bagio. Ya. Apa kabar Pak Bagio? Alhamdulillah baik. Puasa lancar Bapak? Alhamdulillah, puasa terus ini, alhamdulillah. Momen puasa dan Lebaran ini ada rencana mudik atau berkunjung ke sanak saudara yang jauh Bapak? Ya, biasa karena saudara kita, tempatnya istri saya itu ada dari Pekalongan. Oke, sehingga Pekalongan. Kemungkinan karena saya harus silaturahmi dengan keluarga besar di sana, ya harus mudik ke sana. Kalau keluarga saya ada di Bantul, sehingga hari pertama di Bantul, hari kedua mudik ke Pekalongan. Begitu Mas. Oke, terima kasih. Tadi kami sebelum ke sini dari kejauhan itu disambut oleh pemandangan menara masjid yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ini masjidnya baru Bapak? Alhamdulillah baru. Masjid ini kita bangun bulan Maret tahun 2024. 2024. Nah, kemudian selesai pembangunan itu di bulan Januari tahun 2025. Sehingga masjid ini ya kurang lebih berumur 1 tahun yang lalu. Ya 1 tahun 2 bulan tepatnya. Oke. Dari kejauhan sangat luar biasa. Kok ada menara ternyata. Ini masjid sekolah Bapak ya, masjid masjid dari MI Al-Huda. Kita bangun atas swadaya dari masyarakat, orang tua dan bantuan dari Yayasan Al-Madinah Yogyakarta. Untuk MI Al-Huda berdasarkan informasi ini kan sangat prestasinya luar biasa dan juga progresif Bapak. Alhamdulillah. Untuk suasana Ramadan ini, suasana kompetisi antar siswa dan seterusnya itu bagaimana Bapak? Alhamdulillah Mas, terima kasih Mas Resanto dan teman-teman. Jadi suasana di bulan Ramadan di MI Al-Huda itu kalau kompetisinya anak itu memang kita kondisikan untuk selalu berkompetisi. Jadi berkompetisi dalam hati untuk menuju kebaikan prestasi belajarnya. Jadi kompetisi secara sehat Bapak? Iya betul. Jadi kita mengupayakan anak itu terbiasa dengan kompetisi karena di kelak kemudian hari dia harus berkompetisi di dunia luar. Maka kita biasakan untuk selalu berkompetisi sesuai dengan jenjang dan umurnya pendidikan yang ada di MI Al-Huda. Suasananya sangat bagus mereka, baik dalam diskusi di kelas maupun dalam nilai ulang-ulangannya, kemudian dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membersamakan mereka dalam antar kelas. Begitu. Jadi untuk MI Al-Huda kan ini di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bapak Pangeran Diponegoro. Secara otomatis nilai kepesantrenan juga membersamai anak-anak juga Bapak ya, mewarnai kurikulumnya. Nah, kalau saya lihat prestasi akademik maupun non akademik MI Al-Huda ini kan lumayan banyak tadi Bapak. Saya berkeliling, banyak tropi-tropi, piala-piala, piagam. Nah, biar anak-anak tetap juga prestasi secara akademik dan tidak terlepas dari akar spiritual kepesantrenan, itu bagaimana dari MI Al-Huda untuk mensinergikan Bapak? Baik, terima kasih Mas. Jadi karena madrasah kita MI Al-Huda itu di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, kita Bapak Ibu guru karyawan yang ada di sini mencoba menghidupkan suasana pesantren itu seperti apa. Yang notabene kita ini madrasah tidak berbasis pesantren, pengertiannya tidak ada santri yang mukim di sini. Iya. Tapi suasana pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari kita upayakan suasana pesantren itu hidup di sini. Jadi gini ya anak-anak kita biasakan itu melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu kita laksanakan mulai pukul 6:45. Jadi mereka sudah ada di masjid masjid kita ini. Sebelum jam 7 Bapak? Betul. Wow. Nah, jadi sebelum jam 7 anak-anak sudah harus siap berada di masjid pukul 6:45 atau jam 7:45. Nah, jadi kita biasakan untuk melaksanakan sholat duha itu setiap hari. Jadi setiap hari, memang khusus hari Senin, mohon maaf kalau hari biasa sholat duhanya setelah upacara. Tapi kalau hari biasa Selasa sampai Jumat sholat duha itu
jam 6.45. 45. Itu. Jadi kita biasakan bahwa kebiasaan sholat duha itu ada di anak-anak. Jadi menjiwai dalam kehidupan sehari. Kita berharap nanti setelah dia lulus dari sini itu menjadi kebiasaan. Sudah biasa untuk dilaksanakan. Kemudian untuk suasana agar anak menjadi generasi yang Qur'ani, nah, kita melaksanakan pembelajaran Al-Quran itu setelah sholat duha sampai sesi 1 itu sampai jam 9:04. Jadi fokus. Quran. Jadi kalau yang sesi 1 itu dari sholat duha sampai pembelajaran Quran itu sampai waktunya 2 jam. 2 jam 2 kali 60 menit, bukan 2 jam pelajaran. Oh iya. Jadi 2 kali 60 menit. Itu khusus pembelajaran Al-Quran. Nah, semua jenjang itu Bapak ya? semua jenjang tapi bergantian, Mas. Oh iya. Jadi untuk sesi 1 itu anak-anak kelas bawah. Kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian sesi 2 itu setelah itu. Jadi setelah istirahat pertama. Sama waktunya. Ini dia kebetulan kita MOU atau kerjasama dengan UMI. Oh, metode. Ya, jadi kita UMI, pakai ya? metode UMI. Jadi untuk pembelajaran Al-Qur'annya kita itu pakai metode UMI. Dan alhamdulillah kita ada 16 ustadz-ustadzah dari UMDA yang ngajar di sini. Jadi dan ini memang dari UMI mempersyaratkan mereka yang memiliki sertifikat. Mereka yang tidak memiliki sertifikat tidak boleh ngajar. Dan alhamdulillah semua ustadz-ustadzah yang ada di MIL Huda semua sudah tersertifikasi. Oke, berarti valid Bapak ya secara keilmuan Al-Quran semua tersertifikasi metode UMI. Betul. Dan itu sudah diakui dan alhamdulillah tahun ini tadi tepatnya tanggal 25 Januari tahun 2026 ini kita itu kita melakukan khotamah dan imtihan itu ada 135 anak. Oke. Luar biasa. Dari tafe, tartel, terjemahan, kemudian bahkan ada anak kita yang luar biasa menurut saya. Ini prestasi beliau. Kita notabene bukan pesantren, tapi ada anak yang sudah hafal 4 juz. 4 juz Bapak? Iya, 4 juz. Ini menjadi kebanggaan kita. Artinya ketika kita memang mau, insya Allah kita bisa. Oh iya. Jadi insya Allah untuk itu baru di pembelajarannya. Kemudian untuk menghidupkan suasana pesantren tidak hanya itu saja, Mas. Jadi selain sholat duha, kemudian pembelajaran umum yang luar biasa, kita juga membiasakan anak-anak itu setiap hari untuk berinfak. Berinfak? Ya, berinfak sehari 1.000 untuk membiasakan agar dia rajin berbagi pada sesama. Kemudian setiap hari Jumat, tapi memang tidak semua siswa itu ada mujahadah. Mujahadah. Ya, mujahadah bareng-bareng dengan utama kelas 6. Ini setelah sholat duha untuk kelas 6 itu kelas 6 bersama Bapak Ibu guru. Berarti meskipun notabene-nya tidak mukim, tidak mondok, tapi suasana kepesantrenan luar biasa Pak ya di MI Al-Huda, sangat melekat dan sangat kuat sekali. Alhamdulillah tadi kita sudah di halaman MI Al-Huda dengan latar belakang Masjid Miftahul Huda yang luar biasa dengan kemegahan masjidnya. Sekarang kita bergeser di selasar kelas dari gedung MI Al-Huda. Nyambung pertanyaan tadi Bapak, selain akan prestasi akademik, tentu nilai-nilai kepesantrenan tetap ada. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 itu kan tentu kesibukannya sudah berbeda. Betul. Jadwalnya sudah padat dibanding kelas bawah 1, 2, 3. Iya, betul. Nah, bagaimana kemudian dari MI Al-Huda tetap menyelaraskan biar anak-anak tetap tadarus, hafalannya tetap terjaga, terutama di bulan Ramadan ini Bapak, dengan kesibukannya sudah berbeda. Baik, terima kasih. Jadi kami tambahkan yang tadi. Jadi yang tadi saya tambahkan bahwa untuk menghidupkan suasana kepesantrenan di MI Al-Huda yang sudah saya ceritakan tadi, itu untuk anak-anak juga kita biasakan untuk sholat Jumat. Oke, baik. Di madrasah, di masjid kita kan. Ya memang ini untuk menghidupkan suasana pesantren, maka anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 itu harus sholat Jumat di masjid.
Gitu. Oh iya. Itu yang biasanya di sekolah-sekolah lain Belum hari ada. Jumat pulangnya cepet Pak, ya. Wah, iya. Oh, iya. Ada kita berbeda. Kita karena itu tadi memang dari pesan tadi, maka sholat Jumat ada di masjid. Kemudian supaya ada sinergi juga tentang suasana pembelajaran ke pesantrenan ini, orang tua pun juga kita kerjakan, Mas. Maksudnya kita ikut sertakan. Oh iya. Nah, dalam hal ini adalah kita adakan pengajian untuk orang tua. Jadi orang tua itu kita laksanakan pengajian setiap Ahad Legi. Setiap Ahad Legi. Nah, pelaksanaannya kita berkoordinasi, semuanya disiapkan oleh orang tua. Jadi dari penyiapan tempatnya, mungkin ya ada snack ala kadarnya, bisa Pak Yainya, itu semuanya disiapkan oleh orang tua. Dan ini orang tua luar biasa. Jadi animo kedatangan mereka itu dari waktu ke waktu kita lihat dari daftar kadernya luar biasa. Jadi memang untuk suasana pesantren kita coba menghidupkan suasana pesantren itu di MI Al-Huda. Oh iya. Berarti orang tua pun tetap terlibat, tidak hanya diundang mereka Bapak ya, Ya. tapi merasa memiliki acara sehingga Betul. semangatnya juga tetap luar biasa Bapak. Iya, ya. betul. Mensukseskan acara Bapak. Iya, betul. Iya. Ini suatu yang sangat menarik Bapak ya. Aja, betul. Yang ibaratnya saya jarang jumpai di beberapa sekolah yang lain. Oh. Ya, terus yang tadi Mas tadi bahwa kita targetkan untuk tahfidznya anak naik kelas 4 atau di kelas 3 harus selesai juz 30. Juz 30. Ya, jadi minimal 1 juz lah anak itu hafal. Jadi kita targetkan anak yang dari awal kelas 1 di sini kelas 3 harus selesai juz 30. Jadi itu memang target kita, target dari madrasah minimal 1 juz. Minimal 1 Maka di juz. depan aja sebut ada anak yang sampai 4 juz. Nah, itulah. Jadi terus bagaimana tadi pertanyaan yang terakhir dari Mas Risanto tadi, menghidupkan suasana anak agar tetap bisa tadarus Al-Qur'an. Iya, Nah, iya. Ini mungkin ya yang kita jalankan, ya mungkin beberapa lembaga juga menjalankan satu. Jadi kita coba untuk kita namanya buku kegiatan Ramadan. Oh ya, sebagai kontrol Bapak ya. Ya, sebagai Ramadan, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan anak selama bulan Ramadan, kita punya bukunya. Dan kita memang buku kita khusus berbeda dengan yang lain. Jadi mungkin tiap lembaga ada yang menyiapkan sendiri, ada yang beli, nah kita siapkan sendiri. Ya, itu Sesuai kebutuhan yang sesuai, Al-Huda Bapak. betul, ya. Kita sesuai kebutuhan Al-Huda, kita siapkan. Jadi kita kontrol anak itu, dan alhamdulillah saya minta pada guru-guru kita di MI Al-Huda untuk selalu buku kegiatan Ramadan ini untuk minimal seminggu sekali harus dicek. Ya, jadi Pak Jawadi sebagai guru agama di sini, saya lihat itu tiap hari di mejanya tumpuan karena harus ngecek dan harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan hari itu juga kepada anak-anak. Dan alhamdulillah ini bisa berjalan. Jadi salah satunya itu. Kemudian ada juga ustadzah ini yang agak cerdas, jadi dia minta setoran hafalan. Nah, itu melalui visi atau video call. Oke. Ada yang video call, ada yang direkam. Jadi membiasakan yang anak-anak ini tadi saya maksud supaya dia tetap ada Al-Quran di rumah. Nah, Bang, tahun kemarin kita coba untuk sudah kita jalankan tadarus setiap kelas. Dan nanti insya Allah nanti tanggal 12 Mei ini, 12 Maret ini kita laksanakan kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat. Ya, itu nanti tanggal 12 Maret. Oh iya. Ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Kalau suasana kepesantrenan memang setiap hari sudah terbiasa Bapak ya. Insya Allah. Tapi untuk Ramadan ini, apakah ada kegiatan khusus yang memang ada hanya Ramadan saja? Ya, Pak? ada. Jadi satu yang jelas salah dan sekalian, yang pesantren kilat, Pesantren kilat ya, dan buka puasa. buka puasa. Puasa bersama itu dilaksanakan hanya di setiap bulan Ramadan. Nah, kemudian biasanya tambahan di dalam pembelajaran tahfidz itu bukan pembelajaran sehari-hari itu lebih banyak pendidikan Al-Qur'annya. Jadi memang untuk peningkatan ketakwaan terhadap Allah itu kita lebih berbanyak di bulan Ramadan ini. Yaitu sholat duha setelah sholat duha diisi dengan
tausiah sebentar. Biasanya kan sholat duha selesai. Iya, iya, Nah, di bulan Ramadan ini kita tambah tausiah. Di bulan Ramadan. Kemudian itu tadi pesantren kilat, kemudian pembelajaran Al-Quran ditambah porsinya. Kalau yang pelajaran yang kurikulum akademik gitu ya, Iya, itu iya, iya. masih dikurangi. Karena diganti dengan Al-Quran. Al-Quran dan keagamaannya ditambah Bapak Betul. ya. Oke. Untuk target dari Pak Bagus sebagai Kepala MI Al-Huda sendiri, untuk lulusan MI Al-Huda, selain kecerdasan intelektual, apa yang ingin dicapai ataupun biar itu melekat ciri khas lulusan MI Al-Huda, apa Bapak? Saya tidak muluk-muluk, hanya saya berharap anak-anak lulusan MI Al-Huda itu di kampungnya itu menjadi teladan, di masjidnya. Oh iya, Artinya, karena sudah kita bekali dengan hafal juz 30, seandainya anak laki-laki ya, jadi imam fasih. Nah, kemudian dia menjadi aktivis di kampungnya masing-masing. Jadi kita berharap, yang saya harapkan anak-anak yang lulusan dari MI Al-Huda itu ketika di kampungnya menjadi teladan bagi warga masyarakatnya, khususnya di kegiatan masyarakat yang ada di masjid. Hafalan pandai, jadi imam beres, gitu kan. Insya Allah kita bagi juga dengan adzan bagi yang laki-laki. Oke, iya betul. Ini belum kita laksanakan tapi sudah kita siapkan. Kita akan menyiapkan anak-anak yang kita akan didik khusus adzan. Dan ini akan coba, ini masih rencana akan kita terjunkan di masyarakat. Saya akan menyurati takmir untuk membiasakan anak-anak kita ini nanti adzan di masjid. Artinya selain mendidik, MI Al-Huda juga menyediakan tempat untuk aktualisasi diri bagi siswa-siswi MI Al-Huda, Bapak ya. Ini sangat luar biasa. Terus ini Bapak, MI Al-Huda itu kan tadi saya lihat banyak prestasinya. Betul. Untuk 2000 atau prestasi paling terakhir yang paling membanggakan apa Bapak? Biar pemirsa juga pemirsa sekalian mendapatkan informasi prestasi yang paling membanggakan untuk MI Al-Huda. Prestasi membanggakan yang luar biasa yang tahun 2025 ya, karena kita ini yang tahun 2026 ini belum ada event-event. Oh ya, sudah ada event, lupa. Yang 2005 nah, kita di cabang Hadroh itu juara 1 tingkat daerah istimewa Yogyakarta untuk lomba PKM namanya, Pekan Kompetisi Madrasah. Dan alhamdulillah khusus Hadroh ini sudah sering juara 1. Sudah sering juara 1. Iya, di PKM itu kita dua kali berturut-turut. Iya. Kemudian di tingkat Jawa Tengah kita coba melancong di Jawa Tengah daerah Magelang. Dia tidak jago kandang. Iya, kita di luar provinsi. Betul. Kita itu di sana alhamdulillah tahun 2025 kita ikut 2 event, dua-duanya juara 1. Juara 1. Ya. Sebentar Bapak, ini saya menarik. MI itu kan masih MI ya Bapak ya, masih sekolah dasar ibaratnya ya. Ketika lomba itu sesama MI atau umum Bapak? Ya baik. Jadi anak kita itu mungkin terlalu pede kira-kira. Wow. Nah, jadi anak itu terlalu pede, dia berani mengikuti yang umum. Umum? Ya. Oke. Jadi kita pernah itu umum yang diadakan di Polda DIY. Itu mengadakan lomba hadroh, diikuti kalau tidak salah 42 atau 45 peserta. Itu umum, seluruh DIY. Berarti usianya juga usia dewasa? Iya, ada orang dari pondok, dari sekolah, dari masyarakat. Dan ketika kita ikut dan kita juga tidak mengecewakan, kita juara 3. Alhamdulillah. Artinya anak-anak kecil kita itu bersaing dengan umum tuh juara 3 itu luar biasa menurut saya. Artinya mentalnya juga sudah terbentuk. Iya. Bahkan tahun kemarin yang diadakan oleh Pemda Sleman umum anak-anak kita ditanya salah satu peserta, nak kelas berapa? Kelas 2. Nah, ada pada waktu itu namanya Miftah, itu kelas 2. Nah, itu ngiranya kelas juga apa ini? Ya. Dan terus ibu tadi dia bingung, hah? Kita malah anak kelas 2 dan kita juara 1 Mas. Alhamdulillah. Juara 1 itu pada waktu pusat suasana Ramadan ini juga di Pemda Sleman. Artinya itu salah satu prestasi yang betul luar biasa membanggakan kami. Hadroh memang luar biasa dan kita di Klaten juga pernah menandang ke sana. Nah, Allah juga kita juga berprestasi. Di Magelang itu
Tahun ini ikut dua juara satu, duanya tahun kemarin ikut satu juara satu, juara dua yang tahun 2024. Baik Bapak Ibu, tentu ini tidak hanya hadroh karena saya Betul. lihat untuk galeri prestasinya sangat luar biasa, banyak sekali. Jadi bila Bapak Ibu ingin menitipkan putra putrinya, tentu MI Al Huda ini pilihan yang tepat. Selain pelajaran umum, akademiknya berprestasi, juga non akademiknya, juga kepesantrenannya. Betul. Baik Bapak, ini ada segmen tanya jawab cepat. Oh iya. Nanti Pak Bajo menjawab cepat dan harus pilih salah satu. Oke. Siap Bapak? Siap. Oke. Ujian tulis atau ujian lisan? Tulis. Tulis, oke. Santri yang jago matematika atau santri yang jago pidato? Santri jago matematika. Matematika, oke. Istirahat di perpustakaan atau istirahat di masjid? Istirahat di masjid. Istirahat di masjid, oke. Satu kata yang paling pas menggambarkan MI Al Huda, Bapak. MI Al Huda pilihan tepat untuk mendidikan putra putrinya. Wow, terima kasih Pak Bagio sudah membersamai saya dan juga sudah menerima kami untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincang Iya, santai Mas. mengenai MI Al Huda. Iya. Tentu ini sekali lagi Bapak Ibu yang sedang mencari sekolah untuk melanjutkan putra putrinya dari jenjang TK ataupun dari RA, MI Al Huda salah satu pilihan yang paling tepat, selalu eksis dengan prestasi-prestasinya. Nanti bisa cek selengkapnya di deskripsi untuk informasi PPDB MI Al Huda Karangnopo. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak. Terima kasih, Mohon Mas. maaf, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.